urban farming di Kompleks BTN Makiok Baji, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, menarik perhatian Wali Kota Makassar, Munafri Afiruddin, pada Kamis 13 Agustus 2026. Urban farming tersebut terlihat hijau, ragam tanaman sayuran tumbuh subur di sudut permukiman. Tak hanya sayuran, di sana juga ada budidaya perikanan hingga peternakan. Para warga memanfaatkan ruang yang tersedia untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan. Aktivitas itu menjadi bagian dari pengembangan urban farming yang dilakukan oleh kelompok wanita tani cinta di Gria Manggala Sejahtera. Kelompok wanita tani cinta menerima bantuan urban farming dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Afiruddin, turut melihat langsung aktivitas kelompok tersebut. Turut hadir juga Kepala DP2 Aulia Arsyad, Camat Manggala, Ahmad, serta beberapa lurah hingga jajaran RT RW. Munafri menilai potensi urban farming di kawasan itu sangatlah baik. Ini kita lihat seperti apa urban farming di sini. Potensinya bagus sekali. Kan urban farming itu dibutuhkan ketekunan, ketelatenan, pengetahuan untuk memastikan bahwa yang ditanam adalah tanaman yang benar-benar punya usia panen yang pendek dan dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya urban farming ini kan bisa menjadi proses dari seluruh rangkaian sirkulasi pengelolaan sampah yang baik dan muaranya kepada urban farming. Nah, ini siklusnya bisa sempurna. Setelah ini ya akan jadi kompos lagi sisa makanan yang didapatkan dari sini. Dan di kelompok tani ini ya sudah benar-benar memperlihatkan bahwa mereka telaten mengurus. Tadi kita sudah lihat ada pokcai, ada sawi, mereka udah panen dan itu dimanfaatkan buat masyarakat. Hampir semua rumah-rumah masyarakatnya itu menanam. Artinya ada keinginan, ada keseragaman, ada kerukunan warga yang punya harapan yang sama seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan bisa tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Makanya saya kalau acara-acara begini suka sekali datang lihat ngobrol, karena tidak semuanya langsung berhasil. Pasti mereka mengalami fase-fase kegagalan. Persoalannya kadang-kadang fase-fase kegagalan ini membuat ada yang frustasi lalu berhenti. Tetapi kan kayak begini, dimulai ada yang satu gagal, dimulai lagi. Nah, sehingga ya terjadilah hal yang seperti kita lihat sekarang ini. Nah, ini kita berharap masyarakat bisa ikut berpartisipasi secara besar. Pak, sejauh ini progres urban farming untuk seluruh Kota Makassar seperti so far sih lebih bagus. Coba lihat deh, hampir semua kecamatan, semua kelurahan kita minta melakukan itu. Dari mana datangnya pupuknya? Inilah harusnya datang dari pupuk-pupuk yang muncul dari Teba, dari biopori dan sebagainya. Ya. Oke. Di wilayah sini, Manggala sini, ada proses pendampingan yang dilakukan DP2. Iya, jadi semua kelompok wanita tani, kelompok tani yang sudah terbentuk dan sudah menerima bantuan dari DP2 itu selalu kami lakukan pendampingan. Bahkan ada teman-teman penyuluh juga yang membantu lapangan dari Kementerian. Jadi setiap bulan kami pantau. Dan memang setiap bulannya tim dari DP2 sendiri turun rutin untuk mengunjungi semua lokasi-lokasi yang terkena bantuan untuk memastikan mereka betul-betul memanfaatkan dan tidak ada penyakit, semua tanaman dan ikan dan ayamnya sehat semua. Bantuan seperti apa Bu? Ya? Bantuan seperti apa yang diintervensikan? Jadi ada dari pertanian itu benih, bibit tanaman, media tanam, kompos, pupuk organik cair itu kami berikan, dan untuk peternakan sendiri ada yang ayam petelur dengan kandang dan pakannya. Terus dari perikanan budidaya ada bantuan kolam ikan, kolam terpal bundar dan bibit ikan serta pakan. Kalau khusus di sini bantuan apa yang kita salurkan? Kalau di KWT Cinta paket lengkap, karena KWT Cinta ini merupakan salah satu kinerja DP2 di 15 lokasi. Jadi yang 15 lokasi ini di luar kelompok-kelompok yang mungkin hanya meminta bantuan pertanian, ada peternakan
peternakan dan perikanan. Kalau yang 15 ini semua terintegrasi, pertanian, peternakan dan perikanan plus pengelolaan sampah. Kalau kita lihat urban farmingnya di sini bagaimana? Alhamdulillah di sini berhasil. Kenapa? Alasan kami memberikan bantuan salah satunya itu karena berhasil. Jadi kami tidak memberikan bantuan ke kelompok yang belum berbuat apa-apa. Ya. Jadi ini sebagai bentuk apresiasi kepada kelompok yang sudah aktif melaksanakan kegiatan urban farming secara mandiri. Ya. Jadi mereka sudah punya pasar sendiri. Bu, hasil sudah berapa kali menghasilkan panen? Berkali-kali misalnya Diberikan ke warga atau dijual? Oh, ada juga yang mereka jual. Iya, jadi mulai tahun ini itu kami lombakan juga administrasi kelompoknya supaya mereka lebih termotivasi. Ada karena kan bantuan pemerintah itu tidak setiap tahun, tidak per 2 tahun, tapi mereka diharapkan bisa mandiri dan berkelanjutan dengan menjual hasil panennya, kan dibagi-bagi, dijual supaya kasnya bisa diberikan pakan, bisa diberikan pupuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.